Pernahkah Anda membayangkan bagaimana caranya orang terkaya di peradaban kuno, di puncak kemakmuran ribuan tahun yang lalu, mengelola uang mereka? Kita berbicara tentang Babilonia, kota yang namanya identik dengan kekayaan dan kemewahan. Bukan hanya mitos, kota yang berdiri di Mesopotamia ini adalah pusat perdagangan dan kekayaan pada zamannya. Tapi, apakah rahasia kekayaan mereka sesederhana menimbun emas? Apakah ada filosofi di balik semua kemewahan yang kita kenal dari kisah-kisah masa lalu? Jawabannya ada, dan sungguh mengejutkan. Rahasia ini sama relevannya hari ini, saat kita berhadapan dengan tagihan, cicilan, dan pasar saham yang fluktuatif, seperti ribuan tahun yang lalu. Rahasia abadi ini diabadikan dalam sebuah buku klasik berjudul The Richest Man in Babylon oleh George S. Clason. Buku ini bukanlah catatan sejarah, melainkan serangkaian perumpamaan yang menggunakan tokoh fiktif bernama Arkad, seorang pria yang berhasil bangkit dari kemiskinan hingga menjadi orang terkaya di seluruh Babilonia. Arkad menyadari bahwa kemakmuran sejati tidak datang dari nasib baik, tetapi dari pemahaman dan penerapan hukum-hukum sederhana tentang uang. Dia mewariskan kebijaksanaannya kepada rakyat Babilonia yang ingin mengubah dompet kurus mereka menjadi dompet gemuk. Kisah-kisah yang diceritakan di dalamnya sangat mendalam, mengajarkan kita bahwa masalah finansial yang kita hadapi saat ini, gaji habis sebelum akhir bulan, utang menumpuk, dan ketidakmampuan menabung, sudah dihadapi oleh manusia purba, dan solusinya pun sama sederhananya. Prinsip-prinsip ini adalah kunci menuju financial freedom, kunci yang tidak perlu dicari di platform investasi terbaru, melainkan di kedalaman kebijaksanaan kuno. Hari ini, kita akan membongkar tuntas dan membedah secara mendalam 7 prinsip kuno, yang oleh Arkad disebut 7 Cures for a Lean Purse atau 7 penyembuh dompet kurus. Setiap prinsip akan kita telaah, kita pahami filosofi dasarnya, dan yang paling penting, kita akan terjemahkan menjadi langkah-langkah praktis yang bisa Anda terapkan di kehidupan modern Anda, mulai dari gajian bulan depan. Siapkan diri Anda, karena setelah ini, cara Anda melihat uang akan berubah selamanya. Mari kita mulai. Prinsip pertama ini, di antara semuanya, adalah fondasi utama yang paling revolusioner, namun ironisnya, yang paling sering dilanggar. Arkad mengajarkan, untuk setiap 10 koin yang kau masukkan ke dalam dompetmu, ambil untukmu sendiri 1 koin. Ini adalah konsep pay yourself first. Filosofinya sangat sederhana tetapi memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Sebagian dari semua yang Anda hasilkan adalah milik Anda untuk disimpan, bukan untuk dibayarkan kepada orang lain atau untuk dihabiskan. Orang-orang kaya Babilonia hidup dengan prinsip ini, memperlakukan tabungan 10% ini sebagai biaya wajib yang tidak dapat diganggu-gugat. Mereka sadar bahwa jika kita menunggu sampai semua tagihan, cicilan, dan keinginan terpenuhi, tidak akan ada sisa yang tersisa untuk tabungan. Kita secara naluriah cenderung meningkatkan pengeluaran kita seiring dengan meningkatnya penghasilan, sebuah jebakan yang dikenal sebagai lifestyle inflation. Dan prinsip 10% ini adalah benteng pertahanan pertama kita melawannya. Dalam konteks modern, ini berarti Anda harus segera menyisihkan minimal 10% dari gaji Anda begitu Anda menerimanya, sebelum Anda membayar sewa, sebelum Anda membeli kopi, bahkan sebelum Anda membuka aplikasi belanja daring Anda. Tindakan ini harus diotomatisasi. Anda dapat menyetel transfer otomatis 10% gaji Anda ke rekening tabungan atau investasi yang terpisah. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya menabung, Anda sedang membangun budak emas Anda, seperti yang dikatakan Arkad, yang akan bekerja keras untuk Anda di masa depan. Ini adalah langkah pertama untuk memutus lingkaran setan hidup dari gaji ke gaji. Setelah berhasil menggemukkan dompet dengan menyisihkan 10%, langkah selanjutnya adalah melindungi 90% sisanya. Prinsip kedua adalah control thy expenditures, atau kendalikan pengeluaranmu. Arkad menjelaskan bahwa apa yang kita anggap sebagai
Pengeluaran yang diperlukan akan selalu bertambah besar hingga menyamai bahkan melebihi pendapatan kita, kecuali kita dengan sengaja melawannya. Ini bukan tentang hidup sengsara atau menjadi kikir, tetapi tentang kebijaksanaan dan kesadaran dalam membelanjakan uang. Babilonia memiliki banyak barang mewah, sama seperti dunia kita yang penuh dengan godaan e-commerce dan penawaran diskon. Tetapi orang-orang bijak di sana tahu cara membedakan antara keinginan yang impulsif dan kebutuhan yang sesungguhnya. Mereka membuat rencana pengeluaran yang terperinci, memastikan setiap koin yang keluar memiliki tujuan yang jelas dan tidak ada yang terbuang untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai jangka panjang. Dalam dunia modern, prinsip ini diterjemahkan menjadi penganggaran yang ketat dan sadar. Anda harus tahu kemana perginya setiap rupiah Anda. Anda dapat menggunakan aturan 70/20/10. 70% biaya hidup, 20% investasi, 10% tabungan atau dana darurat, atau metode 50/30/20. Yang paling penting adalah rencanakan pengeluaran Anda untuk hal-hal esensial dan target keuangan Anda, dan batasi sisa uang hanya untuk keinginan. Dengan memegang kendali atas dompet Anda memegang kendali atas kebebasan Anda. Melawan lifestyle inflation bukanlah sebuah pengorbanan, itu adalah investasi pada kedamaian pikiran Anda. Menabung 10% saja tidak cukup untuk mencapai kekayaan sejati. Itu hanya langkah awal. Prinsip ketiga adalah make thy gold multiply, atau buatlah emasmu berlipat ganda. Babilonia mengajarkan kita kekuatan koin-koin kecil yang menghasilkan anak dan cucu, bunga dan dividen yang juga bekerja keras untuk kita. Ini adalah inti dari kekuatan bunga majemuk, compounding. Anda harus membuat uang Anda menjadi budak yang paling setia dan paling rajin bekerja. Uang yang diam di bawah kasur atau di rekening tabungan biasa akan kehilangan nilainya seiring berjalannya waktu akibat inflasi. Sama seperti koin emas, Babilonia akan diam tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, uang yang Anda sisihkan harus segera diinvestasikan. Pikirkan uang Anda sebagai benih yang harus ditanam di tanah subur investasi agar tumbuh menjadi pohon yang rindang, kekayaan. Dalam kehidupan modern, ini berarti Anda perlu mengalokasikan dana Anda ke instrumen investasi seperti saham, reksadana, obligasi, atau properti, tergantung pada toleransi risiko dan tujuan jangka panjang Anda. Kuncinya adalah memulai lebih awal. Semakin cepat Anda menanam benih, semakin lama waktu yang dimiliki oleh bunga majemuk untuk bekerja secara eksponensial. Ingatlah, investasi yang menghasilkan sedikit, tapi konsisten jauh lebih baik daripada menimbun uang yang tidak menghasilkan apa-apa. Biarkan uang Anda bekerja sepanjang waktu, bahkan saat Anda tidur, karena itulah rahasia para bangsawan Babilonia. Prinsip yang keempat adalah pelajaran yang paling sulit diterima oleh banyak orang, baik di Babilonia kuno maupun di era digital saat ini. Guard thy treasures from loss, atau jaga hartamu dari kerugian. Arkad menceritakan kisah-kisah kegagalan yang menyakitkan ketika ia tergoda oleh skema investasi yang menawarkan keuntungan besar dan cepat. Di masa Babilonia, ini mungkin berupa janji-janji penemuan emas atau karavan yang dijamin berhasil. Hari ini adalah janji-janji dari platform investasi bodong, binary option, atau crypto pump and dump yang menjanjikan pengembalian 100% dalam semalam. Babilonia mengajarkan kita bahwa naluri untuk menjadi kaya dengan cepat adalah musuh terbesar kekayaan. Prinsip ini menekankan dua hal penting, keamanan modal, principal safety, dan nasihat dari orang bijak. Jangan pernah berinvestasi di mana modal Anda, uang pokok Anda, berisiko tinggi atau di mana Anda tidak dapat mengklaimnya kembali. Selalu curigai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Selain itu, selalu cari nasihat dari orang-orang yang ahli, terbukti sukses, dan kredibel dalam mengelola uang, bukan dari tetangga yang baru saja mendapat untung dari spekulasi. Riset mendalam, diversifikasi portofolio, dan kehati-hatian adalah perisai Anda di medan perang investasi modern. Ingat,
Lebih baik mendapatkan pengembalian yang kecil, tapi pasti daripada mempertaruhkan seluruh kekayaan Anda demi janji keuntungan yang tidak realistis. Ini adalah pelajaran yang menyelamatkan para pedagang Babilonia dari kehancuran finansial. Prinsip kelima berfokus pada pentingnya memiliki tempat tinggal. Make of thy dwelling a profitable investment, atau jadikan tempat tinggal investasi yang menguntungkan. Di Babilonia, memiliki rumah sendiri adalah simbol kebebasan dan fondasi kemakmuran. Menyewa berarti koin Anda terus-menerus mengalir keluar tanpa pernah kembali. Anda membayar untuk memperkaya orang lain. Sebaliknya, ketika Anda membeli rumah, setiap pembayaran yang Anda lakukan adalah investasi yang membangun ekuitas Anda sendiri. Rumah bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga aset nyata yang nilainya cenderung meningkat seiring waktu, dan yang lebih penting, memberikan rasa aman finansial. Memiliki rumah juga memungkinkan Anda menggunakan properti tersebut sebagai basis untuk meningkatkan penghasilan Anda, seperti menyewakan kamar atau menjadikannya tempat usaha kecil, seperti yang dilakukan oleh para pengrajin di Babilonia. Tentu, di dunia modern dengan harga properti yang tinggi, membeli rumah terasa seperti mimpi yang jauh. Namun, prinsip ini menekankan pentingnya prioritas. Prioritaskan menabung untuk down payment, DP, atau uang muka rumah pertama Anda. Jika membeli belum mungkin, pastikan uang sewa yang Anda bayarkan sebanding dengan nilai dan kebutuhan Anda. Dan jangan biarkan biaya sewa mengganggu alokasi 10% tabungan Anda. Milikilah atap yang melindungi Anda dan milikilah atap yang Anda miliki. Ini adalah langkah besar untuk mengamankan masa depan finansial dan mendapatkan kembali koin yang selama ini Anda berikan kepada tuan tanah. Hidup Babilonia kuno penuh dengan ketidakpastian, sama seperti hidup kita. Oleh karena itu, prinsip keenam menekankan pada persiapan, insure a future income, atau asuransikan pendapatan masa depan. Arkad menyarankan agar setiap orang harus membuat persiapan untuk masa tua mereka, ketika mereka tidak lagi muda dan kuat untuk bekerja, serta untuk melindungi keluarga mereka jika mereka meninggal terlalu cepat. Ini adalah esensi dari perencanaan pensiun dan asuransi. Mereka yang bijak di Babilonia tidak hanya fokus pada kekayaan saat ini, tetapi juga pada warisan dan keamanan jangka panjang. Mereka tahu bahwa kesehatan dan kekuatan fisik akan menurun, dan jika mereka tidak menyiapkan sumber pendapatan pasif, mereka akan kembali jatuh miskin di masa tua. Dalam era modern, prinsip ini terwujud dalam berbagai bentuk dana pensiun, seperti BPJS Ketenagakerjaan, retirement fund pribadi, atau investasi jangka panjang, dan asuransi, kesehatan dan jiwa. Asuransi bertindak sebagai dinding pertahanan darurat yang mencegah peristiwa tak terduga, seperti penyakit serius, menghabiskan seluruh tabungan, atau investasi yang sudah Anda bangun dengan susah payah. Melindungi masa depan berarti membangun jaring pengaman finansial yang kuat. Jangan pernah biarkan hari tua Anda bergantung pada belas kasihan orang lain. Itu adalah martabat yang diwariskan dari kebijaksanaan Babilonia. Prinsip terakhir adalah yang paling berorientasi pada diri sendiri. Fokus pada pengembangan pribadi, increase thy ability to earn, atau tingkatkan kemampuanmu menghasilkan. Arkad menyadari bahwa dompet Anda hanya bisa menggemuk sampai batas tertentu jika Anda terus-menerus memiliki batas atas pada pendapatan Anda. Untuk mendapatkan lebih banyak koin, Anda harus menjadi lebih berharga. Ini berarti investasi terbaik yang pernah Anda lakukan bukanlah di saham atau properti, melainkan investasi pada diri sendiri. Scribe, juru tulis di Babilonia yang mahir dalam kaligrafi dan matematika akan mendapatkan bayaran lebih tinggi daripada pekerja kasar. Mereka terus mengasah keterampilan mereka, belajar lebih banyak bahasa, dan memahami hukum perdagangan dengan lebih baik. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak pernah puas dengan tingkat keahlian saat ini. Selalu cari cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda agar Anda dapat memberikan nilai lebih kepada pasar, perusahaan Anda, atau klien Anda. Di masa kini, ini bisa berarti mengambil kursus online yang relevan, mendapatkan sertifikasi baru, membaca buku-buku di bidang Anda, atau
Bahkan hanya dengan mempraktikkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, peningkatan diri harus menjadi kebiasaan permanen. Semakin besar nilai yang Anda berikan, semakin besar kompensasi yang akan Anda terima. Jika Anda ingin dompet Anda terus menggemuk, pastikan kemampuan Anda untuk menghasilkan uang juga terus berkembang. Ini adalah prinsip yang memastikan kekayaan Anda tidak hanya bertambah, tetapi juga berkelanjutan. Jadi, itulah 7 rahasia orang terkaya di Babilonia. 7 penyembuh dompet kurus yang terbukti abadi. Kebijaksanaan kuno ini menunjukkan bahwa kunci kekayaan tidak terletak pada keberuntungan, tetapi pada kebiasaan yang disiplin. Babilonia telah runtuh, tetapi hukum-hukum keuangannya tetap berlaku. Sekarang, saatnya bertindak. Jangan biarkan koin Anda terus mengalir keluar. Ajak diri Anda untuk membuat janji. Mulai hari ini, Anda akan menerapkan prinsip 1. Lakukan transfer otomatis 10% ke rekening terpisah, sekarang juga. Saya ingin tahu, dari ketujuh prinsip ini, manakah yang paling menantang bagi Anda? Dan prinsip mana yang akan Anda terapkan pertama kali? Bagikan di kolom komentar di bawah. Kami membaca setiap komentar, dan diskusi Anda akan menginspirasi orang lain. Jika Anda merasa video ini berharga, jangan lupa like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan rahasia-rahasia menuju kebebasan finansial lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga dompet Anda terus menggemuk.